Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat doa zikir. Lanjut di part kedua tentang etimologi Al-Quran. Nah, terdapat dua pendapat berbeda mengenai asal-usul nama Al-Quran. Apakah kata Al-Quran merupakan kata asli atau derivasi? Aji Syafi'i di antara yang berpendapat pertama mengatakan, aku membaca Al-Quran di hadapan Ismail bin Kintintin dan dia lalu biasa mengatakan Al-Quran itu adalah isim, bukan mahmuz, dan tidak diambil dari kata ko, ro, to. Seandainya diambil dari kata ku, ro, to, semua yang dibaca pasti menjadi Quran. Itu adalah nama untuk Al-Quran, semisal Taurat dan Injil. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahwa riwayat yang dibaca Asya Syafi'i adalah riwayat Ibnu Katsir yang membacanya Al-Quran tanpa hamzah. Pendapat ini dibantah dengan argumen bahwa membaca Al-Quran tanpa hamzah menjadi Al-Quran seperti dalam qiraat Ibnu Katsir, termasuk dalam hukum takfif, peringatan cara membaca, dan pemindahan harokat hamzah ke huruf bersukun sebelumnya. Oke. Nah, sementara itu sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaan itu. Quran berapa menit? Oke. Sebagai dalil bahwa makna Al-Quran bukan mengumpulkan tetapi membaca karena menggunakan kata sambung dan mengharuskan adanya pergantian kata. Jika Al-Quran berasal dari kata qura'a yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti bacaan. Sedangkan jika bermakna mengumpulkan, makna Al-Quran berarti kumpulan, karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum. Oke. Meskipun kata Al-Quran adalah paling sering digunakan dalam kitab suci tersebut untuk merujuknya, seperti di ayat ke-9 dari surah Al-Isra di bawah ini, Allah juga menggunakan sebagai nama berbeda seperti Al-Furqan, Al-Kitab, dan Al-Zikr. Selain itu, Al-Quran juga disebut sebagai karakteristiknya seperti kabar gembira, ilmu pengetahuan, tali yang kuat, kebenaran, tali Allah yang pernyataan yang jelas untuk manusia. Oke, nah ini salah satu jenis contohnya. Masih ada banyak sekali jenis. Ini salah satu jenis yang kecil yang sering umum dijumpai di masyarakat. Berapa menit? 3.40. Oke. 3-40 menit. Oh ya wis. Boy. Nah, sekarang sejarah ya. Oke. Nah, Al-Quran memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan cara adil, objektif, dan tidak memihak. Dengan cara adil, objektif, dan tidak memihak. Dengan demikian, tradisi sains Islam sepenuhnya mengambil inspirasi dari Al-Quran, sehingga umat muslim mampu membuat sistematika penulisan sejarah yang lebih mendekati landasan pengandalan astronomis. Berikut adalah sejarahnya secara singkat. Oke, baik teman-teman. Nah, menurut sebagian ulama, ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, seperti yang dijelaskan di episode pertama atau bab pertama kemarin ya. Berikut ada pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Ada masa di mana Al-Quran turun, masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini salah satu penulis artikelnya di Wikipedia. Kalian bisa search sendiri untuk memahami lebih lanjut.
5 menit. Oke, 5 menit cukup.